judul pemakalah tentang dana pendidikan yang kurang ya, atau dalam artian financing of education ya, gitu. Nah, tadi pemakalah sudah menjabarkan beberapa poin-poin, yaitu termasuk pengertian, jenis dana pendidikan, fungsi biaya pendidikan, faktor dalam kekurangan pendidikan itu, dana pendidikan gitu kan. Kemudian sumber keuangan dalam pendidikan dan strateginya. Nah, saya agak menyangga di sini teman-teman. Sebagaimana tadi di peraturan lain dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu seharusnya berusaha untuk mengalokasikan dana 20% dari APBD, yaitu anggaran pembelajaran daerah, gitu kan? Kemudian 20% dari APBN dan APBD di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Ini melalui pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas. Boleh dicek. Namun, hanya saja pendanaan pendidikan yang harus ditanggung APBD itu telah tanpa sadar menarik perhatian pendidikan dalam kancah politik daerah gitu maksudnya. Nah, untuk sekarang yang saya pertanyakan, dengan kurang dana pendidikan ini kan udah ada alokasi dana 20% dari APBN. Nah, tapi kenapa masih kurang gitu? Nah, bagaimana strategi atau bagaimana langkah lembaga pendidikan dalam menyikapi hal itu? Ya, boleh dijelaskan. Terima kasih. Mungkin sedikit tadi dari pertanyaan Mbak Erna ya. Yes. Kan sesuai tadi yang saya paparkan, ada kan sumber keuangan, sumber pemasukan pembiayaan pendidikan terhadap sekolah seharusnya kan. Itu kan yang dari APBN, APBD, itu salah satunya sumber dari anggaran pemerintah, ya kan. Sebetulnya memang pemerintah sudah menetapkan dalam undang-undangan, berarti ada secara khusus, bahkan aturannya masing-masing, aturannya tersendiri, kan, sehingga ditetapkan dalam aturannya tadi sebesar 20% dari APBN ya, sama APBD. Nah, lalu mengapa dana pendidikan sekolah masih kurang dan bagaimana strategi untuk mengatasinya? Nah, karena kan mungkin tingkatan dari sekolah ini kan nggak sama, masing-masing. Jadi 20% itu bisa saja disamaratakan, ya. Tapi misalkan, tapi dari setiap sekolah ini masing-masing beda. Nah, mungkin pasti pemerintah 20% ini bagaimana menyamakannya salah satu dengan menyesuaikan terhadap sekolah tadi. Nah, ketika pun kurang, mungkin apakah kurangnya itu entah kurang dari pemasukan yang lain, misalkan dari pemungutan tambahan dari murid apapun dari orang tua ke sekolahan, misalnya kurangnya mungkin karena telatnya masukan dari situ, karena kan nggak cukup hanya sekedar bantuan dari APBD tadi, ya, anggaran pemerintah saja, karena kan banyak sumber-sumber yang lainnya. Nah, ketika memang semuanya berjalan, berarti bisa saja sekolah ini karena berjalannya tidak akan ada namanya kekurangan, bahkan bisa jadi mempunyai dana lebih sehingga menjadi simpanan. Nah, supaya dananya tidak kurang, ya berarti kalaupun misalkan sumber-sumber belum bisa menutupi, maka bisa saja
mengambil dari sumber yang lain yang sah, ya kan? Dan dari mana saja itu kan? Bisa misalkan entah itu misalkan bantuan dari, bisa misalnya kamu ambil pembisnis atau dari siapa saja. Bagaimana Karena kayak bilang jelas gimana? jawabannya bisa membantu atau ada teman-teman yang mau menanggapi? Baik, saya sedikit menyanggah dari itu. Terima kasih atas jawaban pemakalah. Tadi sudah dipaparkan begitu panjang lebar ya. Tapi yang saya inginkan di sini singkat aja. Coba dari penjabaran dari penjelasan dari pemakalah tadi, faktor apa saja yang mempengaruhi dana itu, apa saja, kemudian strateginya. Tadi udah dijelaskan, tapi saya agak belum bisa memahami maksudnya seperti itu. Jadi bisa dipoin-poinkan aja, ini seperti ini, faktor kekurangan dana karena ini, udah berapa poin. Kemudian strateginya atau untuk menutupi dana yang kurang, atau strategi dalam kayak tadi minta bantu sama pembisnis ya kan, bantuan atau gimana, boleh di itu aja biar singkat aja, maksudnya lebih jelas aja. Dan saya enggak pemaparan dari ini dari yang menjawab tadi saudara pemakalah menjelaskan itu begitu, ini biar teman-teman juga pada paham, maksudnya ada faktor yang begini tadi alokasi dananya mungkin proporsinya bukan seperti ini, begitu. Ada poin-poinnya berapa saja? Pendidikan yang kurang, banyak masyarakat miskin yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak karena masalah biaya yang tinggi. Di Indonesia saja, contohnya meskipun pemerintah sudah menghilangkan biaya pendidikan sampai jenjang SMA, tetapi masih saja ada dana informal yang harus dikeluarkan para murid. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah pemerintah hanya bisa meniadakan biaya pendidikan sampai tingkat SMA saja, sehingga banyak siswa tidak bisa menunjang bangku pendidikan tinggi yang sebenarnya penting untuk didapatkan. Dampak gitu kan, dampak ketika dana kurang berarti bisa merambat kemana saja, misalkan terhadap gaji guru, kadang misalkan tidak tepat waktu, salah satunya itu. Kemudian tentang fasilitas, pengaruhnya di situ karena dana kan, fasilitas ini memerlukan dana. Nah, karena dana yang kurang berarti akan banyak dampak-dampak yang terjadi dari gaji guru, fasilitas yang kurang, nantinya terus ketika fasilitas kurang maka pembelajaran pun akan tidak berjalan efektif, lalu bisa jadi nanti banyak waktu mungkin yang terbuang, ya salah satunya itu Pak, masyarakat yang kurang misalkan. Terus sekarang apalagi ini terkait tentang pendidikan. Nah, karena kan pendidikan ini jelas mesti kita bilang sebagai kebutuhan, karena dengan pendidikan bukan hanya untuk hari ini, karena kan dengan pendidikan pasti akan berguna hingga di masa depan nanti. Nah, bukan hanya terhadap dirinya juga, tetapi berpengaruh juga terhadap keluarganya, masyarakatnya, lingkungannya, sehingga yang lebih ininya akan bermanfaat juga terhadap negaranya. Nah gitu, maka ketika ditanya tentang pendapatnya dana yang kurang, maka saya sampaikan gimana? Sepertinya miris juga gitu ya. Silakan. Selama ini kita terutama di Kemendikbud ya, lagi ada kisruh tentang dana POP. POP ini
POP ini dana tentang program organisasi penggerak. Dan kenapa ada kisruh di atas ini? Karena kementerian ini menyingkirkan 3 organisasi besar yang berperan penting di dalam pendidikan Indonesia, yang sejarahnya penting banget di pendidikan Indonesia, yaitu NU, Muhammadiyah, dan PGRI. Kenapa sih pemerintah lebih memilih membantu sekolah yang elit ketimbang 3 organisasi ini? Padahal kan sejarah perkembangan pendidikan Indonesia ini tidak lepas dari 3 organisasi penting ini. Tentang POP ada nggak di makalah kamu itu? Kalau kamu anggap tidak ada dan kamu tidak memiliki jawabannya, lewati. Kecuali kamu punya jawaban. Untuk jawaban mungkin kurang ini sih Pak, ya dari pertanyaan memang kurang tahu juga. Cuman saya juga ibaratnya sependapat sama penanya Azhar tentang kenapa gitu kan. Padahal dari tiga organisasi besar ya, dari NU, Muhammadiyah, PGRI, seharusnya itu berjasa dari dulu. Kemudian salah satunya misalkan Muhammadiyah kan dulu berperan dari kalau nggak salah sejak tahun 1912 ya, berapa? Lebih gitu, tidak jauh dari 1920-an. Itu berperan tentang pendidikan, ya kan? Diciptakannya organisasi ini berperan terhadap pendidikan. Kemudian NU juga berperan pendidikan, cuman pendidikan agama. Nah, lalu PGRI kan Persatuan Guru Republik Indonesia juga telah lebih dulu hadir. Nah, saya juga sependapat dengan Azhar. Saya juga menanyakan kenapa gitu Pak. Untuk jawaban mungkin belum tahu ada Pak. Sependapat itu Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak. Ini tanggapan saya Pak. Makanya kita mencari jawaban. Iya Pak. Buka termin yang berikutnya. Silakan. Yang masih berkait dengan dana pendidikan, anggaran pendidikan. Nanti saya jawab tentang POP itu. Tadi kan selanjutnya mungkin ada yang mau menanyakan tentang hal lain, tapi masih tentang dana pendidikan yang kurang. Kita mau nanya, silakan Bu Nenek mau nanya, Nggak mau nanya. atau mau menanggapi? Keterkaitan yang sangat erat antara keterbatasan anggaran pendidikan dengan mutu pendidikan. Coba dialami itu. Ayo. Jadi masalah klasik, ya saya tambah sedikit. Masalah klasik di dunia pendidikan kita di Indonesia ini adalah kesejahteraan para pendidik itu masih rendah. Artinya kesejahteraan guru itu sangat rendah. Karena dia sejahteranya rendah, kehidupannya kurang, maka kadangkala guru itu jadinya profesinya bukan lagi mengajar tetapi mengejar. Ya dia kesana kemari ya kan, habis waktunya, fokus mengajarnya kurang kan gitu. Kalau fokus mengajarnya kurang, imbasnya kepada murid itu, ya mutunya, kualitasnya, ya kan. Kenapa guru lebih banyak mengejar kesana kemari cari privat segala macam? Masih kurang ngojek dulu, ya segala macam ya kan? Karena anggarannya kurang. Nah itu harus berangkat daripada data-data. Jangan kamu simpulkan 20% udah besar itu. 20% dari angka berapa dulu persoalannya, ya. Dan untuk berapa juta orang yang butuh akan pendidikan. Sekian diskusi kita hari ini, makalahnya tentang dana pendidikan yang kurang. Untuk teman-teman yang nanya dan menanggapi, terima kasih banyak dan sudah memperhatikan semuanya. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Kita sama belajar. Wassalamualaikum
Saya evaluasi sedikit ya. Yang pertama, nampak persiapan dari grup 2 ini kurang ya. Yang kedua, ini sebagai akibat Inwan tidak mengikuti minggu yang lalu ya, jadi tidak melihat formatnya seperti apa, maka kesannya itu kurang dimaksimalkan timnya itu, ya kan, kurang dimaksimalkan timnya, baik dalam hal presentasi maupun respon daripada penanya, gitu ya. Kemudian dari substansi isi materinya, saya belum baca karena saya baru tadi lihat muncul itu ada makalahnya ya. Lebih banyak kepada ya memang saya yakin itu kutipan-kutipan ya, kutipan-kutipan yang kamu ambil itu, tetapi berangkat daripada artikel-artikel yang sifatnya umum ya. Landasan-landasan teorinya mestinya dimulai dulu dari landasan yang formal ya, undang-undang. Tadi Ernawati sudah bantu sebetulnya itu kan, kalau berbicara tentang anggaran pendidikan harus berangkat dari undang-undangnya dulu ya kan. Nah dari situ undang-undangnya terlihat ya, bahwasanya dalam hal dunia pendidikan, negara itu sudah menjamin mengalokasikan dana pendidikan 20% APBN dan APBD. Tetapi breakdown daripada 20% itu seperti apa prakteknya ya. Maka itu kamu harus cari lagi sumber-sumber lainnya ya kan. Dan kemudian dana pendidikan tidak dibatasi hanya dari dana pemerintah. Tadi sudah betul. Ada dana dari masyarakat. Ya, masyarakat itu terbagi dua, ya kan? Dari peserta didiknya sendiri, ya, peserta didiknya ya tentunya keluarganya, ya kan, si anak didik. Itu kan dia harus menyiapkan diri, ya kan, membiayai kehidupannya untuk pendidikannya segala macam kan gitu. Tapi masyarakat juga ikut terlibat di dalam pembiayaan anggaran pendidikan, kan gitu kan? Tapi sesungguhnya pada sebuah negara yang maju itu, ya, maka perlu ada perbandingan-perbandingan. Jangan kita hanya melihat di negara kita. Kalau di negara maju itu ya dana yang dari masyarakat itu boleh dibilang tidak lagi terlalu menjadi sesuatu hal yang penting ya, karena negara itu mengcover seluruhnya ya, negara itu mengcover seluruhnya ya kan. Dan negara kita pun secara teori begitu. Undang-Undang Dasar 1945 tujuan bernegara itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa ya kan gitu kan. Dan kemudian di pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45 ya kan, itu tertuang pengaturan tentang pendidikan. Jadi memang itu menjadi kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya menyelenggarakan pendidikan. Cuma memang prakteknya kemampuan negara itu wajib belajar kan baru sampai berapa? SMU, betul? Baru sampai SMU kan? Nah, jadi kalau di atas SMU tidak menjadi wajib, karena negara kenapa begitu? Tidak mampu, ya kan? Mestinya sampai perguruan tinggi wajib. Konsekuensinya kalau wajib apa? Negara harus menjamin, kan gitu kan? Penyelenggaraan daripada pendidikan itu. Maka kalau anak SD, SMP, SMU itu dibebaskan biaya SPP, betul? Kan gitu kan? Karena itu resiko daripada atau konsekuensi daripada kata wajib belajar. Kan gitu. Cuma pada prakteknya, ya kan? Apa sudah 100% bebas?
di lapangan juga kan masih banyak pengaduan-pengaduan, pungutan ini, pungutan itu, ya kan gitu kan? Nah itu. Nah, semuanya itu berangkat daripada keterbatasan dana yang ada, ya kan? Jadi dana 20% itu diambil dari jumlah total APBN kita. Misalnya APBN-nya 2000 triliun, maka 20%-nya berapa tuh? 400 triliun, ya kan? Betul kan? 20%-nya 400 triliun. Tadi yang saya kirim itu rencananya itu 2021 estimasi APBN-nya 2.500 triliun. Maka otomatis dana pendidikannya 20% menjadi 500 triliun lebih, ya kan? Naik tuh di situ, naik, ya kan? Nah, naik di situ. Naik berapa persen? Ya dihitung aja itu berapa persennya, ya kan? Gitu kan? Cuma persoalannya terlihat besar memang 500 triliun, ya. Cuma 500 triliun itu untuk berapa banyak? Se-Indonesia. Peserta didik kita ini orang yang masih belajar, ya, yang masih belajar mulai daripada ini, apa namanya, usia dini, pendidikan dini sampai pendidikan tinggi, ya kan? Itu kurang lebih 55 juta orang. Ya, cari tuh datanya tuh, ya kan, 50 juta orang. Nah, tinggal dikalikan aja berarti 500 triliun dibagi 55 juta. Berarti per orang berapa tuh? Ya kan gitu. Nah, dana itu kalau dibagi secara angka, tetapi bukan begitu pola kebijakannya. Pola kebijakannya dari 500 triliun itu adalah itu ada namanya anggaran yang ditransfer ke daerah. Ya, transfer daerah. Dana yang ditransfer ke daerah itu kurang lebih sekitar 50%-nya, bahkan lebih, ya. Jadi APBD yang ada di daerah-daerah itu, nih, itu ditransfer dari APBN, ya. Jadi pemerintahan pusat mengirim dana ke seluruh pemerintah kabupaten dan kota dan provinsi. Dibagi-bagi dia tuh, ya enggak? Misalnya 300 triliun dibagi-bagi dia tuh ke berapa kabupaten dan kota, ya kan gitu kan? Nah, yang 50%-nya lagi dikelola oleh pemerintahan pusat melalui siapa? Oleh kementerian yang terkait penyelenggaraan dunia pendidikan. Yang menyelenggarakan dunia pendidikan di pemerintahan pusat itu ada 3 kementerian, yaitu Kemendiknas, Kementerian Pendidikan Nasional, ya, ya, Kemendiknas apa Kemendikbud? Nah, cari nanti portofolio yang tepat. Kemendiknas, ya kan? Nah, itu untuk pendidikan dasar, menengah, dan atas, termasuk guru-guru, ya enggak? Nah, itu tanggung jawabnya. Sedangkan pendidikan tinggi di bawah Kemenristek Dikti, Kementerian Riset Dikti. Nah, kan gitu. Nah, sekarang dirubah lagi, pendidikan tinggi ditarik lagi ke Mendiknas. Berubah-ubah, itu seleranya pemerintah. Ya kan gitu. Nah, terus ada lagi penyelenggara pendidikan, yaitu Kementerian Agama. Nah, itu jadi yang 50% dari 500 triliun itu, katakanlah kurang lebih begitu, 250 triliun dibagi, didistribusikan ke 3 departemen itu. Yang paling besar siapa? Ya tentu saja Kemendiknas atau Kemendikbud, ya kan? Terus Kemenristek Dikti, terus Kemenak, ya. Kemenak kenapa? Ya Kemenak lebih kecil karena itu dia hanya untuk dirjen di bidang pendidikan, ya, pendidikan. Tapi yang bidang haji, bidang bimas Islam ada lagi dia, beda lagi sumbernya, ya kan gitu. Nah, apa namanya? Kemendiknas, ya kan, punya dana nih misalnya 75 triliun lah istilahnya, ya, setelah dia dapat, ya kan.